Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda, santriwan dan santriwati Ruta Mahya yang senantiasa Allah muliakan, juga para pemirsa dimanapun anda berada. Pernahkah kita merasa bahwa ketika datang 10 hari terakhir Ramadan, justru semangat yang ada kian menurun? Ya, orang-orang dewasa ya biasanya udah mulai sibuk tuh persiapan mudik atau kebutuhan keluarga, sehingga dia tidak sempat untuk beribadah kepada Allah, sehingga tidak sempat untuk bisa memfokuskan ibadah pada bulan 10 hari terakhir Ramadan. Juga para anak-anak sudah mulai pada bosan untuk melakukan aktivitas yang sering dilakukan di dalam Ramadan ini, dan justru lebih tertarik bermain gadget. Kemudian di media sosial kita melihat orang-orang seolah-olah berlomba ibadah. Ada yang khatam Quran berkali-kali, iktikaf setiap malam, ya, ada yang sedekah besar-besaran. Tanpa sadar kita merasa tertinggal dengannya, merasa kita ibadah kita tuh tidak ada apa-apanya dengannya. Maka para ayah bunda, juga para santriwan dan santriwati, inilah yang disebut FOMO, fear of missing out, takut akan tertinggal dalam kebaikan. Padahal justru ya Allah itu tidak menilai ibadah kita sebenarnya dari tampilannya saja. Akan tetapi Allah itu ya, melihat dari bagaimana kita melakukan ketulusan hati dalam beribadah. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan Lailatul Qadar ya bukan tentang siapa yang paling terlihat ibadahnya, akan tetapi siapa yang paling tulus untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berpesan bagaimana menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Yaitu dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa sadda mi'zarahu." Apabila masuk 10 malam terakhir, Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka dari hadis ini menunjukkan Nabi tidak hanya beribadah sendiri, ya. Beliau mengajak keluarganya, beliau meningkatkan kesungguhan ibadah. Namun dengan ibadah tersebut, beliau tidak menjadikan ibadah sebagai beban yang menakutkan. Justru beliau menjadikan sebagai momen agar supaya lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta, dengan penuh kebahagiaan. Allah juga menegaskan ya, bagaimana keistimewaan malam Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar, yang tidak jaranglah kita dengar, yaitu apa? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Sungguh keistimewaan yang ada pada malam Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya satu malam ibadah bernilai lebih dari 83 tahun ibadah. Ketika kalau kita sekarang rata-rata umur kita 60 sampai 70 tahun, maka ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka melebihi umur yang kita dapatkan. Maka ibadah yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada umur kita di dunia. Subhanallah, luar biasa bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mengatasi ya lelah dan juga FOMO. Ya, Islam itu tidak menuntut kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang berat kemudian lalu berhenti melakukannya. Akan tetapi Islam itu mencintai ya, bagaimana mencintai amal-amalan yang kecil akan tetapi yang dilakukan dengan konsisten, juga keistiqomahan
berkelanjutan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Artinya, tidak perlu memaksakan diri sampai hingga kita mental kita lelah. Hingga akhirnya kita tidak melakukan ibadahnya kembali. Tidak melakukan ibadahnya secara konsisten akhirnya. Maka untuk para santriwan dan santriwati Rutabumahya, mari coba kita bayangkan, malam Lailatul Qadar itu bagaikan harta karun, ya. Yang mana harta karun ini dirahasiakan. Maka untuk mendapatkannya kita harus melakukan misi-misi sederhana. Maka ada beberapa misi yang kita harus kerjakan supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka untuk santriwan dan santriwati Rutabumahya, coba diperhatikan. Yang pertama kita harus melakukan, jangan tinggalkan sholat fardu dari subuh sampai isya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian yang kedua, tambah satu kebaikan setiap malam. Yang ketiga, membantu orang tua. Jangan sampai kita, terkhusus santriwan dan santriwati Rutabumahya, tidak membantu orang tuanya. Justru nauzubillah, ya, ada yang membantu orang tuanya, jangan sampai. Ya, jadi untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar harus kita membantu orang tua kita. Dan yang keempat, silahkan disisihkan uang untuk bersedekah. Tidak usah banyak-banyak. Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Maka sisihkanlah uang walaupun tidak banyak, akan tapi dilakukan secara konsisten untuk bersedekah. Kemudian dilakukan ya amalan-amalan lain, ya. Amalan-amalan ringan seperti sebelum tidur kita membaca doa sebelum tidur, ketika bangun tidur kita membaca doa setelah tidur, ya, dan doa-doa yang lainnya. Kemudian untuk para orang tua, ya, fokus pada hadirnya hati. Jika tubuh sudah lelah bekerja di kantor seharian, maka jangan sampai merasa gagal dalam beribadah. Tapi niatkan kerja sebagai ibadah agar setiap kerja yang kita lakukan mendapatkan pahala. Setiap langkah menjadi pahala. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Allah berfirman juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kemampuannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Jika tidak mampu i'tikaf, hidupkan malam-malam 10 malam terakhir Ramadan di dalam rumah. Ya, ketika tidak bisa i'tikaf di masjid, hidupkan di rumah. Jika tidak kuat lama berdiri, perbanyak doa, ya. Bisa dilakukan dengan duduk. Maka juga berkata Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, apa doa terbaik saat Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Doa ini memang sangat singkat, akan tetapi mengandung harapan pengampunan seluruh dosa kita. Maka silakan doa ini untuk supaya bisa diamalkan di setiap sebelum berbuka, di setiap sholat, di setiap iktikaf kita, silakan untuk bisa diamalkan. Maka ayah bunda santriwan dan santriwati Rutabumahya, Lailatul Qadar adalah malam kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita untuk datang kepadanya. Falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarsadun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku, kata Allah. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka dari ayat tersebut kita disuruh, kita diperintahkan agar supaya bisa mendatangi Allah di waktu-waktu terkhusus 10 malam terakhir Ramadan ataupun di malam-malam lainnya.
Ketika kita minta sesuatu, insya Allah kita percaya akan dikabulkan olehnya. Juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mari kita habiskan 10 malam terakhir ini bukan dengan sibuk membandingkan diri di layar HP, tetapi dengan menengadahkan tangan kita, membisikkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar, semoga dosa kita segalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hati kita menjadi lebih dekat kepadanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.